Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dica Arita. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 tahun 2021 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Kali ini saya akan membuat cuplikan video mengenai rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi. Yang pertama ialah pengertian korupsi. Sebenarnya, apakah sih tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara korupsi tersebut berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau bobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermodal, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian tindak pidana korupsi, kali ini kita akan membahas tentang 7 bentuk tindak pidana korupsi. Antara lain, yang pertama, menyebabkan kerugian keuangan negara, yang kedua, gratifikasi, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, benturan kepentingan dalam pengadaan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, pemerasan, dan yang ketujuh, suap menyuap. Kemudian, terdapat pula penjelasan mengenai niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Yang pertama, niat anti korupsi. Niat anti korupsi harus kita tanamkan dalam diri sendiri, karena dampak korupsi itu tidak hanya merusak hubungan sesama, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan kita. Korupsi berawal dari niat yang sangat berhubungan dengan mental yang tidak menunjukkan integritas. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membahas mengenai niat dan semangat, terdapat pula yaitu komitmen anti korupsi. Setelah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Dan yang kesembilan ialah adil. Yang selanjutnya ialah Indonesia bebas dari korupsi. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam konteks ini disebut tunas integritas. Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya PNS, membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya. Berbicara internalisasi berarti berbicara sistem nilai, dan konsekuensinya terkait erat dengan kemampuan untuk melakukan perubahan dalam tataran bawah sadar. Setelah melihat cuplikan video rangkuman materi anti korupsi, selanjutnya kita akan membahas implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai dengan tupoksi. Dalam hal ini, saya merupakan salah seorang pamong belajar yang memiliki tupoksi untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model, khususnya dalam bidang PNFI. Untuk yang pertama ialah nilai dasar kejujuran. Sebagai seorang pendidik, kita harus berlaku jujur. Contohnya ialah jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik, seperti melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di sini warga belajar. Kedua ialah nilai dasar kepedulian. Ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi merupakan salah satu contoh nilai dasar kepedulian yang telah kita lakukan. Yang ketiga ialah nilai dasar kemandirian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik, kita harus mampu melaksanakan hal tersebut sendiri tanpa harus menyusahkan orang lain. Contohnya ialah dalam memberikan tugas kepada warga belajar
ataupun dalam menyusun RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang keempat, nilai dasar kedisiplinan. Contohnya seperti datang dan pulang tepat waktu. Meskipun hal ini terlihat sepele, namun dengan menerapkan hal tersebut, kita dapat terhindar dari nilai dasar anti korupsi yakni kedisiplinan. Yang kelima, nilai dasar tanggung jawab. Apabila kita telah diamanahkan oleh atasan untuk mengemban sebuah pekerjaan, maka hendaknya kita bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Seperti contohnya ialah menjadi penanggung jawab dalam hal kegiatan cap 3 jari dan pembagian ijazah kepada warga belajar. Yang keenam, nilai dasar kerja keras. Contohnya di sini ialah bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap tugas yang telah diamanahkan. Contohnya dalam menyukseskan kegiatan UPK. Yang ketujuh ialah nilai dasar kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, maka kita dapat terhindar dari perilaku korupsi seperti berfoya-foya maupun berlebih-lebihan. Contohnya dapat kita mulai dari hal yang kecil seperti membawa bekal dari rumah untuk kita bekerja. Kedelapan ialah nilai dasar keberanian. Contoh kecil yang dapat kita lakukan seperti berani mengemukakan pendapat ataupun aspirasi kita di dalam sebuah rapat. Ini merupakan penerapan dari nilai dasar anti korupsi keberanian. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ialah nilai dasar keadilan. Seorang pemimpin harus mampu berlaku adil. Contohnya seperti dalam hal pembagian tugas sesuai dengan tupoksi. Setiap bawahan harus mendapatkan porsi yang seimbang tanpa membeda-bedakan. Baiklah, sekian video dari saya tentang rangkuman materi anti korupsi beserta implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai dengan tupoksi. Terima kasih.